Guys, jumpa lagi dengan gue Davin dari Workshop Elika Otomotif. Di episode sebelumnya kita udah beresin nih mobil ini ya, dari yang namanya permesinan ya, dari intake, knalpot, intercooler, radiator, terus udah juga pasang oil cooler, pengereman juga kemarin kita udah upgrade, selang rem, terus udah gitu juga apalagi ya, kita udah ganti tuning ya, kita juga udah tuning mobilnya dengan Hondata. Pokoknya sih buat performance gue udah yakin banget ya dengan performance mobil ini. Nah, terus kita juga udah kemarin sempat belanja yang namanya perlengkapan balap ya, dari helm, terus baju-baju, sepatu, pokoknya buat guanya udah siap tampil ganteng deh pokoknya. Mobilnya sekarang menurut gua harus dibikin lebih tampil beda lagi ya, biar nggak sama yang lain, dan juga harus dipercantik dengan aksesoris nih. Nah, jadi hari ini kita akan bahas apa aja yang bakal kita pasang, so stay tune, ikuti terus gua di video ini. Ngomongin soal performance, mobil performance yang pasti identik itu adalah carbon fiber. Jadi hari ini kita akan pasang beberapa parts nih, di depan kita udah ada beberapa carbon fiber parts yang untuk mempercantik tampilan luar dan juga ruang mesin. Di sini kita bisa lihat ya, depan gua sekarang udah ada wing, side skirt, dan juga front lip depan. Nah, ini semua bahannya adalah dry carbon, jadi kita lagi develop nih, ini adalah prototype yang nanti untuk kita jual. Jadi di mobil kita ini kita akan pasangin semua nih parts ini, dan kalian bisa lihat kualitasnya kayak gimana, dan kita akan lihat juga fittingnya waktu terpasang bagaimana jadinya. Nah, jadi langsung yang pertama kita udah buka adalah bagian wing belakang ya. Bagian wing belakang ini sendiri kita bisa lihat ini yang dulu kita udah cat warna putih, bagian aslinya sih sebenarnya warnanya hitam. Oke, ini cukup berat juga ya, karena ini bahannya sih plastik ya, plastik yang udah dicat juga, ini dari Honda asli partnya. Nah, ini kita akan gantikan dengan carbon fiber wing dari ini nih ya. Ini bahannya ini adalah dry carbon, jadi enteng banget. Kalau yang tadi itu berat, nah ini jauh lebih enteng, tapi sayangnya kita lagi nggak ada timbangan untuk nimbang berapa beratnya ya. Tapi ini terlihat boardnya juga lebih besar ya. Yang gue suka itu adalah tampilan sampingnya nih, ini sekarang terlihat lebih agresif ya, lebih tajam-tajam, dan juga dia punya papan boardnya ini lebih besar. Jadi untuk aerodinamis dia akan membuat downforce lebih bagus, nekan ke bawah, sehingga waktu nanti nikung di sirkuit ini akan terlihat lebih keren, dan juga downforce-nya pasti lebih bagus. Sementara nanti kita akan pasang dulu dengan wing stand yang ori ya. Jadi kakinya itu kita akan pakai yang standar dulu, yang pendek. Gue mau lihat tampangnya nanti. Setelah itu kita akan coba lagi ganti gayanya dengan kaki wing Cusco yang waktu itu kita pernah pasang tuh, yang waktu di wing yang ori ini nih. Nanti biar terlihat bedanya bagaimana, sekarang ini kita akan pakai kaki yang ori dulu. Nah, sekarang langsung aja yuk kita lihat pemasangannya, dan kita lihat nanti tampilannya setelah kepasang gimana. Berikutnya kita juga ada bagian side skirt ya. Jadi side skirtnya ini adalah bentuknya insert yang menggantikan orinya nih. Jadi kalau kalian perhatiin nih, bagian bawahnya yang mobil gua tuh udah ada yang warna hitam ya, itu bawaan pabrik. Kita akan gantikan biar nyambung juga dengan wing belakang yang dry carbon. Ini kalian bisa lihat nih, kanan kiri ya. Jadi sampai samping-samping ininya juga bentuknya sama kayak standar, tapi ini bahannya carbon fiber dry carbon. Nah, jadi bedanya apa sih sebenarnya dry carbon sama enggak? Dulu gue berpikir bahwa dry carbon dan wet carbon itu adalah soal finishingnya, ternyata enggak ya. Jadi wet carbon itu prosesnya ternyata beda sama wet carbon, dan material yang digunakan juga totally beda. Sehingga kalau dry carbon, kelebihannya itu adalah dia bisa yang namanya tuh apa ya, edging finishingnya tuh sangat tipis banget gitu loh. Makanya sekarang banyak pabrikan yang menggunakan dry carbon buat menjadi eksterior mereka, dan juga kadang menjadi kayak cover mesin ataupun bagian interior mereka. Nih kita bisa lihat ya sekarang di sini. Ini kita bisa lihat ya, untuk bagian samping nih, di sini aja ini terlihat ini bisa tipis banget begini. Jadi perbedaannya, kalau banyakan yang di sini ya, yang gue lihat orang menjual carbon fiber murah itu di sini banyakan orang ngerjainnya dengan cara dia bikin pakai fiber dulu. Lalu dari fiber itu cuman ditempel pakai satu karbon, dan di finishing lagi nanti pakai epoksi. Nah, cuman kalau kayak begitu itu bukan bahan karbon ya. Jadi itu sebenarnya body parts yang aslinya bahan fiber dilapis karbon. Nah, itu bukanlah carbon fiber yang sesungguhnya. Kalau ini benar-benar bahannya dari material dry carbon yang akhirnya dibikin dibentuk pakai cetakan ya, dan diproses dengan vakum proses. Jadi menghasilkan dia tidak ada gelembung-gelembung, dan finishingnya juga terlihat ini sangat-sangat bagus ya. Nah, yang tipe ini bilangnya kita namanya matte carbon. Matte carbon itu
Jadi dia warnanya tidak ada pernisnya lagi ya, dia bener-bener matte. Kalau yang biasa kan ada pernis luarnya tuh, epoxy pernisnya tuh. Nah itu yang membuat jadi glossy. Nah tapi kalau kayak gini dia agak pucat terlihatnya ya, karena memang dia tidak ada finishing lagi, bikin dia lebih enteng. Yang terakhir yang bagian front lip depan nih, ini favorit gue ya. Jadi mobilnya tuh ibaratnya apa ya, udah pendek, terus udah gitu juga nanti bakal ganti velg racing, tapi kalau bodinya polos-polos pontos saja kayaknya nggak asik. Ini kita akan gantikan ya, sebenarnya bukan gantikan, ini tambahan. Jadi di depan front lipnya yang mobil ori, ini kita akan tambahin dengan front lip yang lebih aerodinamis, dan juga ini sama ya, bahannya adalah dry carbon, jadi ini enteng banget nih kalau kita angkat nih. Tuh, begini aja gue udah bisa angkat ya, jadi effortless. Sehingga kita yakin aksesoris yang kita tambahin ini nggak bikin bobot mobilnya malah jadi tambah berat gitu. Nah sekarang langsung aja nih, gue udah gak sabar, kita akan pasang di mobilnya. Yuk kita lihat tampilan kayak gini. Nah, bagian luar tadi kita udah kasih lihat ya apa yang mau dipasang. Sekarang yang nggak kalah pentingnya itu adalah bagian ruang mesin. Ini udah kita pasang, langsung aja gue kasih lihat yuk. Nah, kalian bisa lihat sekarang di ruang mesin kita ini udah ada cover dari dry carbon ini juga. Nah, kenapa gue pilihnya yang matte juga, karena di sini kalau orinya nih cover up sih sebenarnya bukan karbon ya, yang ini ya finishingnya, tapi ini terlihatnya matte finish juga. Jadi gue mau nyamain dia punya tampilan ya, walaupun sebenarnya Intech kita yang Grup IM ini dia terlihatnya tuh glossy finish, yang ini kita pakainya matte. Nah, tapi kalau kalian perhatiin juga mobil-mobil balap ya, dan mobil-mobil seperti Nissan Nismo GT-R aja itu dia di bagian mesinnya dia banyak cover-cover dari dry carbon. Jadi sekalian aja gue bikin tampilannya lebih galak dengan dry carbon matte finish, dan juga ruang mesin sekarang terlihat lebih rapih. Karena sebelumnya bagian-bagian sininya nih, ini kopong ya, kosong. Jadi terlihatnya menurut gue agak nggak rapi aja ya, kelihatan tulang-tulangannya mobil. Nah, dengan di coverin ini, sekarang kita bisa lihat jauh lebih rapih dan jauh lebih terlihat lebih slick. Nah, ini dia guys, tampilan akhirnya setelah terpasang. Kita udah pasang bagian front lip dan juga rear wing. Untuk side skirtnya sayang nggak keburu hari ini, karena tadi ternyata bagian depan kita harus ngedrill sedikit bagian bumper bawahnya ya, karena pegangannya itu nempel ke tempat lubang ori, plus ditambahin juga karena kita mau bener-bener dia gigit ya, karena nanti mau dipakai di sirkuit harus bener-bener mantap, jangan sampai copot waktu lagi hard cornering. Nah, sekarang kita bisa lihat ya, di sini sangat-sangat bagus pemasangannya, fittingnya juga ketemu semua sama bumper ori, tidak ada gap, tidak ada lari. Nah, ini bener-bener fitmentnya tuh sangat-sangat perfect kita bisa bilang. Terus tampilan matte karbonnya juga bikin mobil ini terlihat jadi seperti pakai karbon OEM ya, jadi dari pabrikan langsung. Ini tampilannya ibaratnya udah kayak mobil balap kita lihat. Nah, jangan adanya front lip depan ini akan membantu downforce juga di bagian depan ya, sehingga dia lebih neken lagi bagian depannya. Dan wing belakang walaupun masih dengan tinggi standar, tapi wingnya berubah total. Boardnya sekarang tampilannya jadi lebih besar, lebih lebar, sehingga downforce bagian belakang juga akan improve juga selain tampilannya. Kita bisa lihat sekarang yang gue khawatir adalah ini jadi ceper banget nih. Bahkan handphone aja sekarang nggak bisa lewat. Ya, sekarang, oh nih kalau kita pakai handphone gue yang satu nih, tuh ini aja ya masih bisa lewat sih dikit. Tapi kalau kita mau lewat aman harian, biasanya sih satu handphone berdiri gitu, baru lewat jaraknya itu benar-benar clear jauh tuh. Tapi kalau di mobil-mobil sedan ya paling enggak biasanya lewat daripada inilah ya, kurang lebih 3/4 handphone ini. Ini sekarang turunnya cukup jauh nih, kalau kita lihat sekitar 4 jari ya dari bagian bumper ori. Kayaknya kalau buat dipakai harian bakalan hancur deh, bakal sayang. Tapi jujur, gue suka banget tampilannya seperti ini.
jauh terlihat lebih racing, lebih sporty juga. Nah, sementara ini kita akan buka lagi dulu sampai nanti di Mandalika, baru kita pasang ketika nanti udah di pit. Bagian side skirt yang tadi board karbon itu juga sama sih bentuknya dengan yang ori, tapi memang kalau dipasang semuanya karbon dari bagian bawah sampai atas akan terlihat lebih proporsional ya. Yuk sekarang kita lihat bagian belakang. Ini favorit gue juga ya, karena tampilannya ini terlihat jauh lebih sporty. Dengan di sini juga ada semacam lekukan, di mana ini akan membantu untuk improve dia punya handling karena menjadi ada downforce yang lebih bagus di bagian belakang. Dan juga bagian bawahnya gue juga belum ganti nih bagian belakangnya karena belum ketemu model yang cocok dengan gue ya. Bagian belakang diffusernya so far yang standarnya juga udah cukup bagus warnanya, tapi dia bukan karbon, warnanya hitam. Setelah kita modified begini, gue jadi agak sayang untuk lepas si kuping merah ini ya, karena ternyata cocok-cocok aja. Jadi setelah kita udah modified jadi seperti ini, lip bawah karbon, ini nanti akan nyusul karbon juga, dan bagian belakang karbon. Kira-kira kalian lebih suka yang mana nih setelah dibuat jadi seperti ini? Apa lebih oke yang standarnya? Coba dong kasih pendapat kalian di kolom komentar box di bawah. Nah, jadi sepertinya ini terakhir kalinya gue akan sentuh dulu nih bagian mesin dan juga eksterior. Ini kayaknya sampai sini udah cukup dulu. Tapi masih ada satu lagi nih yang belum, yaitu adalah velg. Nanti kita akan ganti velgnya. Kira-kira ada yang tahu nggak nih bakal pakai velg apa? Nah, jadi setelah ini selesai velg, nanti kita juga akan bikin mobil ini tampilannya pokoknya jadi satu-satunya deh. Nanti di Mandalika nggak ada yang nyamain. Nah, jadi hari ini sampai sini dulu karena kita udah kesorean nih untuk pasang lagi yang sampingnya, tapi nanti ketika mau ke sana akan terpasang semua sampingnya udah karbon. Nah, jadi mudah-mudahan kalian suka dengan modifikasi gua kali ini ya. Jadi berikutnya gua akan balik lagi dengan video yang kita ada update lagi mengenai velg, dan juga nanti ada eksteriornya dibikin lebih keren lagi deh. Tapi untuk parts modifikasinya kayaknya udah selesai sampai sini dulu. Nanti yang pasti tuningan udah beres, pengereman juga udah oke, dan juga pendinginan juga udah sip. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu videonya. Kita berikutnya akan balik lagi dengan tambahan yang tadi gue sebutin. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi. See you guys. See you on next video.